Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa channel media Prambon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk kita bisa meningkatkan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan selama Ramadan ini dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita nanti disatukan oleh Allah pada surganya nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel media Prambon yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit ulasan mengenai bagaimana pentingnya orang untuk memperhatikan masalah zakat. Sudah menjadi maklum bahwasanya salah satu daripada rukun Islam itu adalah zakat. Ulama hanya berselisih mengenai penempatan zakat, apakah setelah puasa Ramadan ataukah setelah atau sebelum puasa Ramadan. Di antara rukun Islam syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qamis shalah. Kemudian para ulama berbeda, ada yang langsung menyantumkan itai zakah wa shaumi Ramadan, ada ulama yang urutannya shaumi Ramadan wa itai zakah. Terlepas daripada itu semua, bahwasanya zakat sebagai sebuah rukun Islam, sebagai pondasi, ini adalah wujud belas kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat sendiri secara lughat itu maknanya adalah anwu wa ziyadatul barakah wa ziyadatul khair. Zakat secara lughat sendiri maknanya adalah bertambahnya kebaikan, bertambahnya harta dan bertambahnya kebaikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mencantumkan hasinu amwalakum bizakah wadawu mardokum bisudaqah. Jagalah hartamu dengan mengeluarkan zakat dan obatilah orang-orang yang sakit dari kamu dengan sedekah. Ulama kemudian juga menjauhkan bahwasanya madha amalun fi barin au bahrin illa min adami zakat. Tiadalah harta itu hilang musnah, baik itu di daratan atau di lautan, kecuali karena orang itu tidak mau mengeluarkan. Dari dawuh-dawuh ini dapat kita ambil sebuah titik terang bahwasanya zakat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan atas diri kita, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan bagi kita sendiri. Waja'a innaman lam yahud zakata malihi sallallahu alaihi wujuhan minal zulmi awil halakah yusarrifuhu biha. Sehingga ulama mencantumkan bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka Allah akan berikan dia jalan bagaimana orang itu akan kehilangan daripada hartanya tersebut. Ini karena memang zakat oleh Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita, itu sebenarnya adalah bukan untuk Allah berbuat tidak baik kepada kita, tapi malah sebaliknya Allah mewajibkan pada kita zakat itu adalah supaya sebagai jalan untuk bisa menjaga daripada harta kita. Lebih jauh daripada itu, zakat adalah upaya bagi kita untuk lebih menambah daripada harta kita. Karena makna zakat itu adalah al-barokah wa ziyadah. Karena makna zakat adalah sebagai unsur menambah dan untuk menjaga dan kebaikan daripada harta kita. Dalam kitab Ajailul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in karya Muhammad bin Abdullah Al-Jardani As-Minyati disampaikan bahwasanya warada annahu yaji'u malu ma'ini izaka yaumal qiyamah fawqan fi unuqih min narin law anna dzalika fawq udi'a fi dunya lah harafat minhu wa taqatta'at baluha wa yabisat biharuha. Wa ma min abdin adda zakat amalihi fi nafsin
illa ja'al min nurin fi raqabatihi yasruqu nuru dzalika al mu'mina yaumal qiyamah hatta yamshi fi nurihi ala sirati wa jannah. Dalam kitab ini disampaikan bahwasanya zakat selain daripada untuk menjaga harta kita selama di dunia dan juga untuk meningkatkan jumlah dan kebaikan daripada harta kita di dunia itu, zakat juga sebagai penolong kita nanti di yaumil kiamah. Bahwasanya tidaklah zakat orang yang mencegah mengeluarkan zakat nanti di yaumil kiamah, maka Allah akan rupakan sebuah tauk di lehernya, sebuah bandul di lehernya yang terbuat dari api neraka. Yang seandainya bandul tersebut seandainya diletakkan di dunia, maka dunia akan hapus, akan hancur binasa semuanya, akan keringlah semua lautan. Kekuatannya itu lebih dahsyat daripada kekuatan puluhan ribu bom atom. Itu satu tauk harta yang tidak kita keluarkan zakatnya, ini akan menjadi siksaan kita nanti di yaumil kiamah. Sebaliknya, kalau harta ini kita keluarkan untuk zakat, maka harta itu akan menjadi penerang bagi kita nanti di yaumil kiamah. Yasruqu nuru dzalika al mu'minin yaumal kiamah. Harta itu akan menjadi sebuah sinar cahaya yang akan menerangi kita nanti di yaumil kiamah. Hatta yamshi fi nuri ala sirat wa yadkhul jannah. Hingga dengan cahaya yang dipantulkan oleh harta yang kita zakatkan tersebut, ini akan menuntun kita untuk melewati siratal mustaqim dan akan membawa kita masuk ke surga. Jadi jelaslah bahwasanya zakat yang kita keluarkan itu bukanlah untuk keburukan bagi kita, bukan kok untuk mengurangi harta kita, tapi malah akan menambah kebaikan bagi harta tersebut, menjaga harta tersebut baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Terlebih dalam kitab Sirajut Thalibin di sana disampaikan bahwa harta yang kita keluarkan untuk ke akhirat, baik untuk sedekah ataupun zakat, itu sebenarnya bukanlah hilang, tapi sebenarnya hanya sebuah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengalihkan harta tersebut. Digambarkan di sana oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bahwasanya itu diibaratkan sebagaimana kita punya rumah, dua rumah. Satu ini rumah yang kosong, yaitu rumah akhirat kita nanti, dan satu adalah rumah yang penuh dengan harta benda, yaitu rumah kita di dunia. Kalau kita berzakat atau bersedekah, maka sebenarnya kita hanya memindah dari satu rumah kita yang di dunia ke rumah nanti kita di akhirat. Jadi jelas bahwa harta yang kita keluarkan untuk kebaikan, baik sedekah ataupun zakat, itu semata-mata tidak berpisah daripada kita. Kita hanya memindah saja yang semula harta di dunia kita nikmati, nanti kalau kita sedekahkan, kalau kita zakatkan, ini sebenarnya kita transfer tempatnya untuk kita nikmati nanti di akhirat. Yang nanti tadi digambarkan akan dirupakan cahaya yang bersinar terang di yaumil kiamah, akan menerangi kita nanti menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah selama bulan Ramadan ini, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semampu kita diberi Allah, maka semampu kita ini kita laksanakan. Zakat semampu kita keluarkan. Sedekah semampu kita keluarkan. Ini untuk apa? Untuk kebaikan kita dan juga untuk meningkatkan kualitas dan jumlah daripada harta kita itu sendiri. Ini adalah wujud rahmah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dengan Allah kita memberikan kewajiban berupa zakat. Para pemirsa channel Ansor Prambon yang media channel Ansor Prambon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir marilah kita jadikan harta titipan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai jembatan kebaikan pada diri kita, bukan malah sebaliknya harta ini sebagai wasilah lantaran kita mendapatkan petaka di dunia dan di akhirat. Kita manfaatkan pemberian Allah ini dengan sebaik-baiknya sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, dan terlebih kita tambah kebaikan dengan kita menjalankan kebaikan yang lain, yaitu dengan menambah dengan bersedekah.
para kaum muslimin, pemirsa channel Media Ansor Prambon yang dirahmati Allah. Demikianlah mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dengan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.